Kiai besar ini menganut ilmu hikmah begitu ya. Iya. Jadi memang kuat bertahan hidup sendiri di tengah hutan, banyak binatang buas dengan usia yang tidak muda lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Vivi Kencana Bungo Channel. Alhamdulillah hari ini aku diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengunjungi berziarah di sebuah makam. Makamnya tepatnya di hutan belantara di sebuah pulau dan itu terpencil sekali. Satu-satunya konon zaman dulu itu beliau semasa hidupnya hanya satu-satunya yang menghuni di pulau ini begitu. Nah, meninggalnya beliau pada tahun 2019. Beliau adalah penganut ilmu hikmah, ilmu Islam, salah satu penyebar Islam di pulau ini. Sungguh hebat, patut kita tiru ya pemirsa ya. Di belakang aku nih ada sepanjang jalan setapak yang zamannya beliau hidup ini untuk menuju ke rumah beliau. Di sebelah sana perkampungan ya pemirsa ya, sebelah sana perkampungan dan jalan setapak menuju ke rumah beliau. Di sana ada rumahnya, ada musolanya dan ada petilasannya begitu. Oke, penasaran? Kita ikutin ke sana ya kan. Nah, di belakang aku nih juga ini menuju jalan, ikutin terus pemirsa. Nih, di belakang aku nih sama ini juga jalan setapak. Jalan setapak menuju ke rumah beliau. Jadi kediaman beliau saat itu ada di belakang sekali ya kan. Oke, daripada penasaran, ikutin terus Vivi Kencana Bungo Channel. Jangan lupa like, subscribe, komen di bawah ini. Ikutin terus ya. Pemirsa, ikutin terus. Ini aku sekarang sudah mulai mendekat, udah berada di dekat lokasi yang tadi aku sebutkan. Di sini terdapat, oke pemirsa ikutin aku. Di sini terdapat petilasan makam beliau, makam orang hebat, ilmu hikmah. Terus sebelahnya ada musola dan ketutup musola sebelah sana, nanti kita akan ke sana juga ada tempat tinggal beliau yang memang tidak memikirkan duniawi, sangat-sangat sederhana, tapi di mata Allah sungguh luar biasa. Beliau adalah orang yang mulia bagi saya juga ya. Oke, ikutin terus ya. Lokasinya seperti ini, ya kan? Boleh pemirsa lihat, sangat terpencil, berada di tengah hutan. Dan di sini juga ada pohon jahe merah kalau nggak salah ini. Ini pohon jahe. Nah, sekarang aku lagi mau menemui narasumber. Beliau adalah yang megang tempat ini. Jadi yang nungguin lah, yang jagain tempat ini dari semasa kiai tersebut hidup sampai sekarang begitu. Jadi beliau yang apa namanya menjadi narasumber. Kita temuin yuk ikutin terus yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Darso. Ya ini di mana ya? Petilasan gitu ya? Makam Mbah siapa? Dasuki bin makam keramat Abah Dasuki, sebagian dari guru kita. Oh, sebagian dari gurunya. Dari jamaah tadi. Boleh sedikit wawancara ya, Mas Darso ya. Silakan. Sebelum aku berkeliling ke kediaman beliau. Ya pemirsa ikutin terus sini. Ya, sambil duduk-duduk di sini ya kan. Mas Darso boleh aku tanya, mungkin pemirsa juga penasaran. Ya. Kok bisa ya ada hunian tempat tinggal? Sebelumnya nih semasa beliau hidup ya gitu kan, ada tempat tinggal, ada musola, kok di tengah hutan begitu, sejarahnya bagaimana? Iya, karena terima kasih waktunya. Beliau adalah seorang ulama yang mau tidak dikenal khususnya orang banyak. Terus beliau hijrah
menempatkan diri di tengah hutan, contohnya seperti ini, mulai tahun 86 ya, 1986. Beliau tinggal di sini sendirian, tidak ada saudara, istri, anak. Beliau punya saudara yaitu ponakan atau kakak, cuman adik. Tinggalnya beliau di kota lah, khususnya di kota. Beliau singgah di sini karena ingin mencari jati diri seperti itu. Kalau boleh tahu, dengar-dengar usianya katanya sudah ratusan tahun, apa benar? Ya, beliau secara normal kehidupan 70. Iya, 70 usianya. Tapi secara kebatinan ada sejarah yang mengatakan kalau beliau itu umurnya 250 tahun. Kami dari masyarakat yang tidak mengetahui tentang itu, ya hanya sifat mengambil hikmahnya saja. Karena beliau-beliau yang lebih tahu, kami hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan adanya cerita-cerita. Mungkin ada yang mengatakan hal itu memang tidak wajar, tapi kehidupan di dunia nyata, contohnya ya, kayak sekarang yang dialami dengan Abah Dasuki itu, kami tidak bisa mengambil secara pemikiran yang negatif. Karena masing-masing manusia itu punya kepintaran, kepandaian secara ilmu masing-masing. Ya, yang saya tahu juga menurut Islam gitu ya, kalau orang yang soleh yang dekat sama Allah memang rata-rata umurnya panjang. Iya, ya. Sebenarnya mereka ini tidak meninggal, tapi hanya berpindah alam begitu. Jadi tetap sampai akhir hayat tetap melakukan ibadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, gitu yang saya tahu begitu ya Kang ya. Terus apa namanya, sebenarnya aslinya dari mana kiai tersebut? Aslinya mungkin kalau saya dengar bukan dari wilayah sini lah, khususnya. Oke. Iya, tadi kan Kiai besar ini menganut ilmu hikmah gitu ya. Iya. Jadi memang kuat bertahan hidup sendiri di tengah hutan, banyak binatang buas dengan usia yang tidak muda lagi. Iya. Terakhir kan umurnya sebelum meninggal 70-an tahun begitu. Jadi memang ya luar biasa lah gitu, hanya orang-orang tertentu saja yang mampu menjalani kehidupan seperti ini. Ya, Mas, saya minta izin untuk ke belakang jalan-jalan ke musola dan rumahnya ya. Silakan. Oke. Ini kita sudah berada di dalam musolanya. Musolanya sih bersih banget ya. Bersih ya. Bersih banget, dan ini renovasi yang baru gitu ya. Ini kapasitas berapa orang, Mas? Kapasitas jamaah tetap adalah sekitar 20. Ya. Kita sebagai petani, apabila pekerjaan sedang banyak, ya, merasa capek, mungkin kadang berkurang, kadang nambah banyak. Nah ya kan, ini perempuan memang nggak ada ya, masih jarang memang dikhususkan untuk laki-laki karena mengingat tempatnya yang sangat kan. Kalau bulan puasa, itu taraweh ada di sini itu banyak. Ya, mungkin jamaah muslimatan juga ada. Ya, yang fokus itu laki-laki. Katanya ada anak muda juga yang masih ada di sini ya? Iya. Mau nggak diwawancara itu? Bisa ditanya sebentar. Bisa ditanya. Nah, beliau masih ada anak muridnya satu di sini, gitu kan? Jadi sepeninggal beliau, anak muridnya masih di sini dan menempati rumah yang ditempatin Mbah Yai dulu ya, gitu kan? Mudah-mudahan mau diwawancara, ya kan? Mau masuk di sini akan menjelaskan juga, gitu mudah-mudahan. Yuk kita sekarang menuju ke rumah yang ditempatin oleh Pak Yai besar. Oke, ikut terus yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, ini morak-marik ya. Morak-marik. Iya. Ini anak muridnya Mbah Yai, namanya siapa? Wanto. Ya, Mas Wanto, ya kan Mas Wanto. Kalau ini tadi Mas Darso.
Kalau Mas Darso ini hanya di sini apa ya, imam, kadang sesekali imam ya, terus dipercaya megang. Tapi kalau anak muridnya yang memang bermalam menempati rumah ya, Mbah Yai ya ini siapa tadi? Mas Wanto, lupa namanya. Mas Wanto, ini Mas Wanto kegiatan sehari-harinya selain nyantri ya kan, tapi juga bertani ya, ya Mas ya. Iya. Makanya nih blok lepot. Inilah suasana. Nah, ini apa namanya, berapa lama nempatin di sini Mas Yanto? Mas Ya kisaran. Mas siapa lupa? Wanto. Iya dulu Mas Wanto. Ya belum lama, kisaran 3 tahun. Oh 3 tahun. Jadi anak muridnya Mbah Yai jadi selama 3 tahun ya. 3 tahun merawat tempat ini ya kan, soalnya ini kalau tempat kalau nggak dihuni takut rubuh ya. Betul. Takut dihuni sama yang gaib ya. Ya betul. Rumah kosong ada kejadian mistis nggak? Ya. Sering ya? Namanya tempat seperti ini kan ya. Pasti banyak ya. Pasti. Contoh yang dilihat pakai mata kepala sendiri apa? Ini yang sering ini. Yang sering? Iya. Waduh, Mas Darso silakan. Di sini di sini ya, di sini bukan yang tempat tadi itu ya. Di sini nih apa yang melihat langsung apa nih kira-kira? Ya alhamdulillah, itu sebuah anugerah dari Allah Ya. yang memberikan pandangan terhadap saya. Kalau saya di sini mungkin jam 3 atau jam setengah 4 tinggal di sini. Ada sebuah bayangan-bayangan, contoh dari sebuah sinar yang terbang atau berbentuk sinar api seperti itu. Saya anggap itu sudah hal biasa. Ya, karena saya sudah terbiasa melihat seperti itu. Jadi nggak takut, nggak berlindung, nggak lari ya. Iya. Dianggap teman biasa gitu ya. Itu bukan karena apa, itu malah justru keajaiban Allah memberikan pandangan terhadap saya, itu sebuah anugerah. Iya betul. Jadi kita memang kalau bicara gaib ada gitu kan, yang harus mempercayai gaib, yang penting nggak mengganggu ya kan. Nah kalau Mas Wanto sendiri keseharian seperti apa, bagaimana nih, masak sendiri ya? Masak pakai pawon ya? Ini kompor, ada kompor nih pemirsa nih. Ini masak di sini kompor, ada lagi sini masak air di sini. Pemirsa. Ada pawon nih namanya. Masak air ya. Masak air seperti ini tuh. Tuh. Ya, jadi memang kehidupan di tengah pulau ya seperti ini begitu. Jadi memang masih apa bahasanya ya? Masih alamiah. Masih alami ya. Gitu. Jadi inilah gitu kehidupan di sini. Jadi memang tidak memandang duniawi, yang penting bisa bagaimana bisa bertakwa dan dekat kepada Allah begitu. Amin. Terus boleh lihat nggak isinya apa ya ini? Ini kebetulan Pemirsa. belum enggak ada masaknya. Aku mau sulap. Tara. Ada kumbang. Jadi isinya air. Jadi kalau misalnya mau masak air berarti minum pakai ini ya, panci ini ya? Iya, betul. Pakai tadi itu gitu. Jadi nggak pakai ceret ya, nggak pakai teko, langsung sama panci-pancinya diminum. Gitu. Makasih banyak Mas Wanto ya udah nemenin saya ngevlog di sini ya kan. Mas Darso sini kumpul jadi satu ya kan. Nah, terima kasih banyak sama teman-teman soleh saya di sini ya kan yang mau nemenin ngevlog seharian ya kan. Jangan lupa like, subscribe, komen di Vivi Kencana Bungu Channel. Saksikan terus. Sampai ketemu lagi.